Hari ini gua bersama Dokter Mahdian, seorang dokter spesialis bedah syaraf dari Rumah Sakit Lamina. Terima kasih Dok udah mampir ke sini. Iya, sama-sama. Oke, kita karena kedatangan dokter bedah syaraf, saya jadi ini Dok. Jadi flashback nih. Flashback sekitar 2 tahun lalu saya kena HNP. Syaraf kejepit. Iya. Itu untuk pertama kalinya saya ngerasa kayak wah, gimana ya? Karena kan awalnya tuh dari paha belakang Dok. Kayak ketarik-ketarik gitu kan. Terus ceknya udah macam-macam tuh Dok. Saya udah sampai ke mana-mana lah, udah ke internis lah, udah ngecek ini itulah. Akhirnya disaranin MRI. Begitu di MRI di L5S1 tuh udah jendol gitu kan. Nonjol ya. Iya. Terus saya nanya kan, ini kenapa? Terus kata dokter yang bacain hasil tuh, iya jadi bantalannya itu airnya udah kering gitu atau berkurang, bener ya itu ya? Betul. Ya. Kenapa bantalan airnya bisa kering kan? Iya. Katanya ada yang penuaan apa segala macam. Terus saya nanya, wah sedih juga ya, maksudnya kena penyakit kayak gini. Terus ternyata sebelahnya si susternya, tenang aja Bang Radit, saya juga punya. Dia bilang gitu, saya HNP juga. Dokternya bilang, ya saya juga HNP. Terus satu lagi bilang, saya juga HNP. Ternyata lazim banget. Iya betul. HNP itu. Iya. Oke, jadi kita hari ini mau bahas itu. Apa ini HNP ini sebenarnya apa ini? Ya, HNP itu sebuah singkatan herniasi nukleus pulposus. Oke. Nah, itu artinya bantalan tulang punya nukleus intinya itu keluar herniasi. Oke. Nah, itu yang tadi dikatakan nonjol itu. Ngejret gitu ya? Iya. Karena ketekan gitu ya? Penyebabnya adalah karena terjadi trauma di dindingnya. Jadi diskus atau bantalan itu punya dinding, punya inti, punya cairan. Nah, kalau ada cedera di dindingnya, terjadi retakan-retakan kecil, itu seperti ban mobil kempes. Nah, kalau ban mobil kan anginnya keluar. Iya. Kalau ini cairannya keluar, dia berupa jelly gitu. Nah, rembes tuh dari retakan-retakan di dindingnya. Nah, dia kempes. Karena kempes, dia tidak lagi punya daya untuk secara normal menahan beban. Nonjol lah dia. Nonjolnya itu disebut HNP. Nah, kalau nonjolnya ke tempat dekat sama saraf, dia mengganggu saraf tuh. Nah, itu disebut saraf terjepit. Ya. Kak, jadi HNP itu ada yang dia cuma nonjol tanpa kena syaraf, ada yang dia nonjol dan mengenai syaraf. Iya. Kalau awal-awal namanya bulging. Bulging disc. Bulging disc artinya dia bengkak nonjol tapi tidak mengganggu fungsi saraf. Tapi setelah bertambah menonjol karena waktu dan aktivitas yang terus, dia mulai menekan, mengganggu fungsi. Nah, itulah mulai muncul keluhan, nyeri, rasa nggak nyaman. Nah, nyerinya terkadang muncul dari sekitar bokong ke paha sampai ke tungkai. Iya lagi. Iya. Iya lagi waktu itu. Iya. Nah, umumnya seringnya itu satu sisi awal-awal. Bener, kanan. Iya. Tapi ada juga karena kelamaan jadi kanan kena, kiri kena, dua-duanya gitu. Oke. Nah, kalau waktu itu dibilangnya airnya karena penuaan airnya jadi nggak bagus, jelinya nggak bagus, itu mungkin juga. Ya, jadi umumnya ada 2 yang paling sering kejadian atau penyebabnya itu. Pertama karena usia. Itu karena penuaan. Makanya memang yang terjadi biasanya pada orang usia di atas 50-an. Kok saya 40? Tapi ada yang kedua nih karena mekanik, karena trauma. Contohnya terjatuh, ngangkat beban berat, terus aktivitas yang buruk dengan postur yang salah, duduk lama nggak ergonomis gitu ya. Nah, itu juga lambat laun bisa menyebabkan trauma atau kerusakan. Jadi 2 ini, karena usia sama karena mekanik trauma. Nah, duduk gimana nih? Duduk yang benar gimana? Saya udah benar belum? Nah, ini sekarang nih kebetulan lagi benar nih. Tapi tadi saya lihat banyak salah duduknya. Gini ya? Ya begitu. Ini salah? Iya. Oke, karena saya suka gini kalau nulis. Memang sebenarnya kalau lifestyle kita sekarang, penduduk kota itu seringkali salah. Karena kita punya sofa, santai nyandar, kita ke bioskop juga nyandar, duduk di mobil nyandar, di kafe nyandar, itu memberikan efek yang merugikan buat bantalan kita. Karena nyudut nyandar gitu, beban
terhadap diskus atau bantalan itu lebih berat. Jadi nyender itu dihindari seharusnya. Iya, nyandar-nyandar tuh nggak boleh. Gini nyender gini nggak? Jangan. Sebenarnya kalau sebentar boleh. Tapi kalau udah jadi kebiasaan lama berjam-jam itu yang nggak boleh. Kenapa duduk bersandar itu merugikan buat bantalan? Karena begini, kalau kita duduk bersandar kita merasa nyaman. Iya. Kenapa kita nyaman? Karena sebenarnya kita menyuruh otot-otot kita ini untuk liburan. Dia nggak kerja. Nah, sehingga beban dari kepala, leher, badan itu ditopang ke struktur tulang. Oke. Salah satunya bantalan tuh. Jadi bantalannya capek banget dia. Kalau kita nyandar otot kita libur, bantalannya kerja capek. Tapi kalau kita duduk tegak seperti begini, nah ini otot kita ini lagi bantu nahan dia. Lagi nahan struktur sehingga beban dari kepala, leher, badan kita itu nggak semuanya ke bantalan. Oke. Ototnya terbagi. Ototnya juga dapat bagian gitu loh. Oke. Nah, jadi itu lebih menyehatkan buat bantalan. Meskipun nyandarnya itu kayak misalnya semuanya ditumpu gitu pakai bantal sofa lah apalah itu kan kenanya ke bantal sofanya tetap juga ya. Iya, gravitasinya tapi ujung-ujungnya ke bawah. Memang buat punggung leher enak gitu ya. Dia sedikit tertahan tapi beban ke bantalan yang paling bawah itu paling berat. Itu sebabnya yang paling sering rusak itu bantalan-bantalan paling bawah, dua yang paling bawah. Lumbal 45 sama lumbal L5S1. Itu yang saya ya. Iya, L5S1 L5S1 kan, ya itu paling bawah. Berarti artinya mungkin saya terbiasa nyender kali ya. Iya, nyender ya. Oh gitu ya. Kirain makanya pas pertama kali kena tuh apa emang pernah ngangkat berat? Kayaknya enggak, maksudnya ngangkat berat yang langsung pakai punggung kan? Iya, iya. Kayaknya enggak deh segala macam, tapi begitu ngelihat gambarnya ya udah kemana-mana gitu loh, udah keluar gitu. Iya. Itu lumayan stres sih. Nah, satu kondisi lain itu karena lifestyle kita ya di orang kota ini kan kita nggak biasa olahraga, mager gitu. Ya. Biasanya orang muda. Nah, terus tiba-tiba olahraga, pengen nge-gym, angkat berat dalam kondisi otot-otot yang nggak siap. Oke. Nah, itu yang bikin cedera. Berbeda sama orang di pedesaan, petani. Mereka itu kalau duduk itu di tanah, di batu, di kayu kan. Nah, terus udah terbiasa dari kecil ngangkat-ngangkat hasil panen, nyangkul. Nah, itu otot-ototnya udah terlatih. Oke. Itu nggak bakal kena HNP itu. Tapi orang kota yang lifestyle-nya serba nyaman, kurang latihan pinggang, mudah kena HNP. Di rumah sakit Lamina sendiri, ketika orang datang ke dokter dan konsul, rata-rata kalau kita mau bicara persentase itu HNP yang seperti apa? Apakah di leher, apakah di punggung? Ya, dua-duanya. Yang paling banyak itu yang di pinggang. Justru paling banyak? Ya, itu 5 kali lebih banyak daripada yang di leher. Oke. Nah, tapi memang sekarang mungkin 5-10 tahun terakhir ini yang sakit kejepit leher agak naik persentasenya. Itu faktornya sama gadget itu. Karena sekarang kita banyak pakai gadget, handphone, lihat nunduk berjam-jam kan. Nah, itu sudah mulai naik. Oke. Nah, waktu saya diperiksa sama dokter, dia sih bilang kalau misalnya sakitnya permanen terus-terusan ada opsi buat operasi waktu itu. Cuma kalau saya ternyata saya berenang terus stretching itu udah hilang tuh, udah aman. Teman saya yang lain itu sekarang dia lagi dalam opsi mau operasi itu karena dia udah stretching, udah berenang apa segala macam. Itu nggak hilang-hilang dan ternyata dia banyak titiknya. Ada 3 titik dia. Oh iya iya. Dan dia lebih muda dari saya bahkan. Kerjaannya kebetulan kayak gini juga. Dia suka podcast apa segala macam. Nah, pertanyaannya, titiknya di mana tuh? Kapan kita memutuskan ini harus dioperasi atau bisa dengan cara yang lebih konvensional gitu? Iya. Jadi gini, intinya adalah klinis. Klinis neurologis. Jadi artinya apa yang dirasakan oleh si pasien. Kalau dia masih bisa mentolerir, artinya ringan, keluhannya hilang timbul, dengan stretching aja dia udah hilang, berenang udah hilang, itu nggak harus tindakan. Oke. Nah, tapi patofisiologinya penyakit saraf kejepit itu perjalanannya nanti dia akan tambah kejepit. Kenapa? Pasti itu? Pasti. Kenapa? Karena usia kita pasti bertambah, nggak mungkin berkurang. Sel-sel kita juga ikut menua.
struktur yang ada di pinggang itu juga menjadi lebih ringkih. Oke. Nah pasti dengan waktu kalau nggak tahun ini, tahun depan atau berapa tahun lagi itu akan tambah-tambah dia. Oke. Di samping aktivitas kan terus, kita aktivitas nggak berhenti kan. Nah jadi umumnya akan terjadi kondisi yang lebih berat. Oke. Nah, Oke. kalau nanti udah sampai keluhannya itu udah mengganggu tidur, jalan udah susah, mengganggu produktivitas, ya itu udah Harus. waktunya tindakan. Karena kalau saya baca tuh yang paling parah sampai kita nggak bisa ngontrol kencing sendiri itu, bener tuh? Oh iya betul. Jadi gini, umumnya ada 3 fase. Fase yang pertama itu fase gejala sensorik. Fase kedua gejala motorik. Oke. Fase ketiga gejala otonom. Nah kalau sensorik ini gejalanya masih nyeri, kesemutan, rasa ketarik, baal, ini sensorik nih. Nah, ini sebenarnya masih oke. Oke. Nah, tapi kalau ini diabaikan dia pindah nih masuk ke fase kedua, fase motorik. Ini mulai terjadi kelemahan. Kalau jalan nggak kuat jauh, 100 meter harus berhenti. Nah ini udah kena nih. Kakinya drop foot. Yang sebelah satu bisa normal ekstensi, yang satunya nggak bisa. Kalau jinjit yang satu lemah, udah lemah itu. Nah ini kena fase motorik. Jadi power atau kekuatan ototnya udah terganggu. Baru fase ketiga, kalau ini dibiarkan pindah ke fase ketiga, biasanya otonomnya kena juga. Buang air besar, buang air kecil, itu sudah nggak bisa dikontrol. Jadi terkadang pasiennya ngompol, buang air besar, keluar sendiri, dia nggak bisa. Semua dari syaraf kejepit? Iya bisa dari saraf Sampai kejepit. fase 3 dia nggak bisa ngontrol buang air? Iya, Oh, wow. itu. Karena sarafnya kan semua di situ. Wow. Oh pantesan saya waktu pertama periksa tuh dokternya megang-megang kaki kan. Diangkat sama dia, diginiin kakinya. Iya, Mungkin iya. dia ngecek yang Ngecek motorik ya? Motorik, ya. Ini masih Motorik, lemah nggak? iya. Diginiin, didorong Iya, dua-duanya. Iya betul, itu ngetes motorik. Oke, coba ditahan gitu kalau Iya nggak itu, salah. ngetes kekuatan motorik. Yuk kita futsal gitu. Oh nggak usah deh. Oke. Nah, sekarang mau ngomongin teknologi operasinya, karena operasi ini kan sangat terdengarnya kan menyeramkan Iya, ya. menyeramkan betul. Itu biasanya kalau pasien sudah sampai di fase-fase di mana dia memerlukan operasi, pasti kan banyak kekhawatiran dan pertanyaan kan. Kalau dokter sendiri gimana menyampaikannya bahwa resiko-resikonya atau apanya gitu? Iya. Jadi pertama saya mau menjelaskan ini ya, pandangan di masyarakat. Memang umumnya lebih banyak yang takut untuk tindakan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ada omongan dari mulut ke mulut bertahun-tahun. Memang dulu 30 tahun lalu sampai 20 tahun lalu itu teknologi kan masih sederhana. Tenaga ahli untuk operasi tulang belakang juga sedikit. Nah, pada waktu itu kalau dilakukan tindakan memang itu sering terjadi dampak lumpuh, terus nggak sembuh, kemudian cedera saraf begitu. Nah itu terjadi pada ratusan ribuan pasien kan, karena pada waktu itu memang seperti itu kondisinya. Tapi 10 tahun, 5 tahun belakangan ini teknologinya kan sudah beda. Alat navigasi sudah mulai ada. Terus teknologi endoskopi misalnya sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah resiko ini jadi semakin kecil. Nah jadi kalau saat ini misalnya saya di Rumah Sakit Lamina kita pakai teknologi yang namanya Joymax. Apa nih Joymax? Endoskopi, dia semacam endoskopi. Artinya sayatan kecil gitu ya? Ya, jadi sedikit saya jelaskan ya. Endoskopi itu adalah kamera yang kita masukkan ke dalam badan. Untuk kita melihat kondisi di dalam sekaligus membetulkan apa yang perlu dibetulkan. Nah untuk tulang belakang itu alatnya sebesar 1 cm segini. Nah ini ada kameranya. Kita bisa melepaskan saraf kejepit dengan teknologi endoskopi. Salah satu yang brand yang terbaik itu namanya Joymax. Itu yang kami pakai. Di bidang bedah digestif untuk rongga perut juga sama, pakai endoskopi namanya laparoskopi. Oh iya, jadi, saya waktu usus buntu tuh. Nah usus buntu sekarang nggak harus disayat di perutnya. Ambil batu empedu juga tidak harus di open, nah, bisa dengan endoskopi. Di lutut misalnya, orang lansia yang mengalami OA atau cedera lutut juga bisa dibetulkan pakai endoskopi.
salah satunya. Jadi hampir rata-rata di semua spesialis bedah itu akan mengarah kepada endoskopi, termasuk salah satunya di bedah saraf kejepit. Oke. Nah, menggunakan endoskopi itu bisa menurunkan resiko karena kecil ininya alatnya atau apa? Ya, gini. Semakin besar sayatan, tentunya jaringan yang dirusak semakin banyak kan. Mulai dari kulit, di bawah kulit ada otot, ototnya juga harus dipotong, disayat, dibelah. Otot itu banyak darahnya, jadi terjadi perdarahan. Masuk ke dalam lagi kita ketemu tulang, tulangnya harus dibuka. Nah, dengan alat-alat tertentu kayak semacam tang tulang, bur gitu kan. Nah, di situ ada saraf-saraf gitu. Jadi yang saraf itu kan sensitif sekali. Jadi kalau terjadi cedera, ya itu berdampak kerusakan. Oke. Saraf kalau dia rusak nggak bisa regenerasi. Secara teori nggak bisa lagi membaik deh. Kalau tulang patah misalnya disambung bisa nyatu. Kulit disayat, dijahit bisa nyatu. Rambut kita dipotong tumbuh lagi. Tapi saraf nggak bisa. Oke. Sekali dia putus seumur hidup terjadi kelumpuhan. Oke. Atau dia cedera ya seumur hidup terjadi cedera gitu. Oke. Nah itu yang menyebabkan operasi yang konvensional menggunakan alat-alat yang besar, lukanya besar itu sangat beresiko dan sulit sembuhnya. Gitu. Artinya misalnya tulang belakangnya ini kan ada HNP nih, dia bulging nih, udah sampai kena syaraf nih. Berarti di endoskopi kan disayat buat akses ke daerah yang mengganggu syaraf kan. Iya, mengganggu syaraf. Habis itu diapain? Dipotong, disedot, apa tuh? Jadi gini, tergantung apa yang terjadi. Bulging itu salah satu penyebab saraf kejepit. Oke. Penyebab lain ada pergeseran tulang. Penyebab lain penebalan ligamen. Oke. Nah, penyebab lain ada kista. Nah, jadi kalau kita melakukan tindakan, misalnya endoskopi, ya, nanti di dalam yang kita lakukan memperbaiki apa-apa yang menyebabkan saraf terjepit tadi. Kalau karena bulging misalnya, Mas Dika, bulgingnya itu kita kempeskan. Dengan cara? Dengan cara ada tekniknya, tapi pakai guiding dengan kamera. Nanti di dalam bulging itu kita kan dia ada isinya yang keluar tuh ya. Nukleusnya, nukleus pulposus HNP ya. Nukleus itu kita buang kalau diperlukan kita ambil. Nah, kita lakukan sayatan kecil sekitar 5 mili, kemudian kita ambil. Dengan kita buang nukleus yang keluar itu, sarafnya udah bebas, sudah nggak ketekan lagi. Sarafnya sendiri nggak kita apain, nggak kita operasi. Oke. Nah, begitu si nukleusnya dikeluarin, tapi kan tetap tulang belakangnya pasti ada kemiringan ya, karena kan isinya kan udah sebagian keluar. Umumnya nggak begitu, karena sebenarnya yang kita ambil yang sudah keluar aja. Oke, yang sisanya masih nih? Masih, jadi umumnya itu ya kalau HNP itu isinya sekitar 5-10% dari total bantalan yang ada. Jadi sebenarnya tidak bikin miring, nggak mengganggu. Nah, tapi kenapa miring? Karena kompensasi atau refleks dari badan kita dengan adanya nyeri yang muncul. Itu yang membuat miring. Jadi bukan karena strukturnya berubah. Memang ada juga yang karena udah terlalu lama multi level kejepitnya, memang jadi akhirnya ada kayak skoliosis juga gitu ya, karena strukturnya sudah terlalu banyak yang rusak. Tapi sebagian besarnya hanya karena kompensasi nyeri. Berarti kalau misalnya orang merasakan sakit pinggang, itu mending cek ke rumah sakit sekalian ya. Kalau kayak teman saya itu, dia udah sakit kan, terus saya bilang kan, gue tuh ada HNP loh, gue ketemunya pas MRI, lu mendingan lu cek deh. Soalnya dia duduknya emang udah bener-bener gak nyaman kan, dan udah bertahun-tahun dia bilang. Oh ya udah gue cek deh, nggak kalau cek deh, lusa langsung berangkat aja cek di scan gitu. Ternyata bener ada 3. Jadi artinya semakin kita nunda, apakah si bulgingnya itu nambah banyak, atau kayak tadi dokter bilang bisa 1 tapi makin parah sampai 3 step? Iya, jadi kalau sampai 3, menurut pengalaman saya itu dia aktivitasnya memang buruk sekali. Misalnya yang sering saya temuin ya, kalau multi level gitu karena dia ada aktivitas ngangkat berat yang rutin. Jadi misalnya nge-gym, deadlift, tapi sebenarnya tidak siap otot-ototnya. Atau seseorang yang kerjaan dia memang suka ngangkat berat, misalnya buruh atau pekerja di pabrik yang sehari-hari memang ngangkat berat di offshore,
di tempat yang dia memang selalu ketemu alat-alat yang harus diangkat. Dia sih ada olahraga yang membuat dia harus muterin badan sih. Mungkin Bisa itu juga ya. Iya, iya, itu bisa jadi penyebab itu. Berarti kalau udah ada 3 itu cukup merepotkan ya. Repot. Kalau sampai 3 ya. Tapi kalau dari 3 itu biasanya cuma 1 aja tuh yang mengganggu saraf ya. Kalau kita lihat sudah hitam bantalannya 3, tapi sebenarnya yang menjepit saraf cuma 1. Oke. Ada teman saya yang ini, dia lagi megang HP. HP-nya tiba-tiba lepas sendiri dari tangan dia. Jadi gini. Terus dia bingung, kok lepas sendiri? Terus tangannya jadi lemah banget. Scan lah dia. Ternyata di leher. Saraf kejepit di leher. Itu bisa sampai membuat tangan lumpuh berarti. Ya bisa. Oh iya. Jadi kalau persarapannya leher kan ke pundak, belikat sama ke tangan. Jadi memang kalau saraf kejepit leher, efek yang dirasakan klinisnya, neurologisnya itu di tangan seringkali. Itu menyeramkan sih. Ngebayangin lagi ini tiba-tiba tangan begitu kan. Iya, tapi biasanya nanti sebenarnya itu temporer ya. Jadi mungkin lagi kejepit posisinya salah tuh lemes gitu jatuh. Tapi dia berubah posisi, dia ambil itu nanti muncul juga, besoknya juga sudah normal. Cuma bisa berulang begitu. Dan bisa makin parah dong. Bisa makin parah, iya. Kalau untuk di leher otonomnya itu di bagian mana? Kalau di pinggang kan, di punggung kan sampai nggak bisa buang air tuh, maksudnya nggak bisa kontrol. Sama, jadi dia semua yang ke bawah. Oh sama juga? Bisa ke bawah semua. Dibuang air besar, barang kecil, iya. Kok serem sih? Seberapa prevalensinya kayak apa sih saraf kejepit ini dok? Selazim apa sih? Sangat banyak. Iya, orang-orang bilang tuh ini lazim sih. Iya, di Amerika itu pernah ada penelitian laporannya 50% dari pekerja itu pernah 1 kali mengalami nyeri dan ada gangguan di tulang belakang. 50%. Tapi nggak semuanya memang saraf kejepit. Tapi kalau saya hitung rata-rata ya mungkin dari 100 orang 5-10 ada yang menderita saraf kejepit. Oh sekitar 10% lah ya? Iya 10%. Nah begitu orang kayak ke klinik, rumah sakit Lamina datang, terus dia bilang bahwa saya punya nyeri di sini dok. Terus dokter gimana screeningnya sampai bisa ke MRI gitu misalnya? Bisa nggak kelihatan kalau ini mah bukan saraf kejepit nih, ini bukan HNP nih? Gitu. Iya bisa. Jadi kan urutan seorang dokter itu satu dia melakukan anamnesa namanya dialog untuk mencari kemiripan gejala, keluhan kan. Oh iya ini gejalanya cocok nih kayak saraf kejepit. Nah dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik. Tadi Mas Dika itu yang dites kakinya diangkat disuruh dorong gitu kan itu pemeriksaan fisik. Kemudian yang ketiga kalau diperlukan oh ya ini pemeriksaan fisiknya juga cocok nih maka diperlukan pemeriksaan radiologis atau imaging. Kita perlu gambarnya di dalam. Karena di anamnesa cocok. Pemeriksaan fisik cocok, tapi gambarnya kita nggak tahu. Nah, maka kita perlu pemeriksaan imaging atau radiologi, namanya MRI. Jadi MRI ini sebenarnya golden standard di seluruh dunia untuk pemeriksaan saraf, saraf tulang belakang ya, termasuk saraf kepala juga MRI dan CT scan bisa. Nah, kalau 3 ini kita sudah bisa menyimpulkan, nah baru kita menyarankan opsi-opsi. Karena biasanya nanti di pemeriksaan radiologi MRI ini nih finalnya. Oh ini mah masih ringan belum menekan. Oh ini cuman ototnya aja atau sendinya aja yang membengkak. Itu nggak perlu tindakan invasif. Kita bisa sarankan pasien fisioterapi, memperbaiki postur, turunkan berat badan gitu. Nah tapi kalau kita lihat wah ini udah mengancam sarafnya sudah berubah bentuk. Nah, itu daripada nanti terjadi gangguan yang merugikan permanen, kita sarankan ini harus segera dihilangkan benjolannya atau penekanan sarafnya. Itu perlu tindakan namanya. Bisa nggak bulgingnya itu nggak terlalu besar, tapi yang keganggu udah luar biasa gitu? Berarti besar kecilnya dia keluar itu nggak menentukan sakit atau gejala klinisnya? Ya bisa. Jadi kalau dia kronik, artinya sudah terjadi 5 tahun, itu penekanan sarafnya pelan-pelan dia. Nah yang tipe seperti ini biasanya
klinis di pasiennya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu berasa karena sedikit. Jadi kayak sudah terbiasa. Si pasien yang anggap itu ya ini saya mah udah sering sakit pinggang begini mah udah dari dulu. Biasanya saya pijit-pijit aja udah sembuh. Tapi ada juga yang akut. Habis kemarin saya main padel, ngambil bolanya salah, jatuh, langsung nih sakit ke bawah. Nah itu akut. Oke. Gitu. Seberapa sering orang datang ke rumah sakit Lamina ketemu dokter karena padel? Ada nggak? Ada. Oh ada. Agak banyak nih sekarang. Oh iya. Karena lagi musim kan. Ayo lu. Lu kan lagi sakit pinggang kemarin. Ayo lu. Kenapa orang yang main padel bisa jadi syaraf kejepit? Apa yang salah? Jadi umumnya ya tidak hanya karena padelnya. Jadi biasanya yang datang habis main padel itu dia sebelum main padel juga sudah ada gangguan kayak Mas Dika gitu ya, udah ada. Tapi pada waktu main padel nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Karena posisi yang salah ngambil bolanya atau terlalu semangat jadi cedera tambahan. Oh, baru berasa banget. Karena dia udah ada bakat HNP-nya nih, udah ada nih. Iya. Begitu dia twisting, ya, berasa lah. Oke, ini untuk yang Joymax tadi, berapa lama harus dirawat di rumah sakit kalau kayak gitu? Oke, jadi sebenarnya dengan Joymax itu tidak harus dirawat pun bisa langsung pulang. Langsung pulang? Iya. Operasi punggung langsung pulang? Iya. Karena ini teknologi menurut saya sangat bagus, sangat minimal invasif. Oke. Jadi sayatan di luar cuma 1 senti. Di bawah sayatan kulit kan ada ototnya itu nggak diapa-apain. Kita cuma ngelewatin aja di celah otot itu. Oh wow. Jadi alatnya kan sebesar sedotan gitu ya, 1 senti masuk sampai kita menyentuh atau menuju tulang. Tulangnya pun nggak kita apa-apain. Kita cari celah. Namanya interspinosus space. Nah kita masuk ke situ untuk menuju saraf. Jadi kita sama sekali nggak ngerusak apa-apa itu. Oh wow. Nah udah sampai ke dalam baru nanti kita temukan dengan kamera kita lihat apa yang mengganggu saraf. Kan dari MRI biasanya kita sudah tahu. Oh ini bulging nih, ini karena bantalan. Oh ini karena sendinya. Oh ini karena ada kista. Nah, jadi kita udah fokus ke mencari di mana kistanya, di mana bulgingnya itu. Nah, jadi dari luar dokter sekarang sudah bisa melakukan pembebasan itu tanpa harus membuka kulit otot kan. Nah, itu makanya minimal sekali. Berarti dokter pernah ngalamin operasi, pastinya pernah ngalamin operasi di mana pakai teknologi yang lama dong ya? Oh iya. Pas zaman dulu banget kan pasti ngelakuin kan? Iya. Ini udah jauh beda banget ya? Jauh beda banget. Kalau dulu tuh bener-bener sampai otot dirobek segala. Iya, dibelah. Tulangnya supaya punya akses diapain? Iya, dipotong juga tulangnya. Gile. Nah, itulah sebabnya kenapa waktu itu dan termasuk sekarang pada beberapa kasus cukup banyak ya, itu harus dipasang fiksasi atau pedicle screw pen untuk memperbaiki yang sudah dirusak tadi pada jalur operasi. Sekarang nggak kalau pakai Joymax nggak dong? Umumnya kalau pakai Joymax kita nggak memerlukan itu. Asal strukturnya si pasien kita lihat dari MRI masih bagus ya. Nah tapi kalau operasi yang lama itu karena begitu banyak yang dirusak, untuk menciptakan kestabilan karena tulangnya kan udah dipotong, ototnya udah dibelah, pasti berkurang kekuatannya, berubah strukturnya. Maka dokter masang stabilisasi namanya pedicle screw. Atau bantalannya juga diganti namanya cage. Kita pasang cage di situ. Itu teknik yang lama. Dengan Joymax umumnya sudah jarang sekali kita melakukan hal itu. Apalagi kalau cuman urusan bulging tadi ya kan tinggal disedot dikeluarin. Itu kan cuman benda kecil, ukurannya paling 5 mm kan. Oh kecil banget ya? Kecil sekali. Maka alat 1 senti itu sudah cukup sebenarnya untuk ngambil itu. Kalau ininya perawatan lanjutannya, ini kan udah boleh pulang nih one day care. Selanjutnya apa? Konsultasinya kapan kah atau? Ya istirahat intinya. Istirahat dulu beberapa hari. Tapi boleh jalan. Boleh jalan, mandi biasa, buang air ke toilet biasa, naik turun tangga nggak ada masalah. Tapi jangan olahraga.
jangan aktivitas bekerja di rumah seperti beres-beres, geser-geser barang, angkat-ngangkat itu nggak usah. Jadi tidur, duduk, jalan itu biasa. Oke. Menunggu penyembuhan lukanya. Luka yang bekas diskus tadi itu kan ada luka yang 5 mili sampai 1 senti itu kita tunggu luka sembuh beberapa hari. Oke. Biasanya 2 minggu pasien-pasien saya minta datang untuk kontrol. Oh. Untuk kita cek luka, keluhannya gitu. Nah setelah 2 minggu itu udah bebas gitu. Nah, kedepannya gimana dengan orang yang udah dilakukan Joymax ini? Apakah kemungkinan dia nanti keluar lagi itu masih ada? Atau kalau dia nggak mikirin lagi soal postur segala macam? Atau emang udah bebas merdeka aja itu? Jadi bebas merdeka, tapi saya menyarankan biasanya melakukan aktivitas penguatan di otot-otot Tulang belakang. core dan tulang belakang supaya otot-otot ini yang tadinya lemah dia kuat. Kalau dia kuat dia akan nopang tuh struktur. Jadi nanti ngangkat berat pun boleh, main golf boleh, tenis apa aja boleh gitu. Oke. Nah itu butuh waktu tentunya kan. Nah mengenai kekambuhan itu sangat tergantung aktivitas si pasien. Oke. Jadi kalau pasiennya nggak disiplin, olahraganya sembarangan, nggak melakukan penguatan seperti berenang gitu ya, itu ada resiko untuk kambuh. Tapi tidak banyak sih. Pengalaman yang kami dapat itu dari 100 orang kira-kira 3. Jadi 3% yang dia kambuh lagi setelah melakukan tindakan. Nah, dan itu sangat kecil sebenarnya ya. Karena dibandingkan teknik yang lama itu sekitar 40 sampai 45% fail back surgery. Oh iya. Makanya kan sering wah dokternya bilang 50-50 gitu. Nah, itu karena begitu memang cukup sering kambuh karena strukturnya udah dirusak. Berarti dari kapan sih teknologi Joymax ini? Saya pakai di Jakarta 2017. Berarti emang masih baru ya. Berarti artinya kan sebenarnya nggak baru-baru 9 tahun kan. Artinya kan sebelum itu banyak banget orang yang 50-50 gitu. Oh iya. Iya kan? Dari puluhan tahun lalu itu. Ya begitu. Oke. Nah, ada batas umur gak nih kalau buat tindakan-tindakan kayak gini? Kayak misalnya ada orang tua umur 70 tahun gitu. Mungkin apa dari jantungnya oke kah atau gimana? Iya. Jadi pasien saya yang tertua seingat saya 94 tahun. 94 pakai tahun? Joymax. Iya. Kalau yang 80, 85, 84 itu banyak. Oh iya? Karena memang kan sakit ini umumnya pada orang tua. Penyakit degeneratif kan. Punya, ya, jadi 70 masih oke. Tapi prosedurnya memang kita lakukan pemeriksaan jantung juga. Kita konsul ke dokter jantung, dokter paru dan atau penyakit dalam ya untuk melihat toleransi operasi namanya. Apabila diperlukan persiapan khusus kita persiapan demi keamanan pasien. Jadi masalah keamanan ini penting. Oke. Jadi termasuk pasien cukup banyak yang sudah HD, hemodialisa. Oh, cuci darah. Cuci darah. Itu kan kalau yang dulu itu sangat sulit tuh kita lakukan dengan teknik yang lama. Tapi dengan Joymax itu sangat mungkin. Pasien diabetes mungkin. Udah pasang ring jantung dengan pengencer darah sangat mungkin. Aman karena lukanya kecil dan prosedurnya cepat. Jadi nggak sampai berjam-jam gitu. Berapa lama itu dok? Tergantung ruas. Satu ruasnya umumnya kira-kira 30 menit sampai 45 menit. Oh itu cepet sih. Cepet sekali. Kalau yang open surgery kan di atas 2 jam ya. Itu berarti dokter pas tahu ada teknologi ini happy banget kali ya. Kayak biasanya gua operasi 2 jam dengan risiko yang begitu tinggi. Begitu ada, oh ini ada Joymax nih gini-gini bisa dipakai dari 2017 tuh oke banget ya. Jadi dulu 2009 saya praktek di salah satu rumah sakit swasta. Jadi dari 10 pasien yang datang ke saya udah diagnosa ini udah perlu operasi ini pasien. 9 itu nggak mau, cuman 1 yang mau operasi. Kenapa? Karena takut lumpuh. Sudah dari omongan mulut ke mulut tadi itu sudah menghantui kan, sehingga hanya 1 aja yang mau gitu. Jadi pada waktu itu saya mikir nih gimana ya caranya supaya pasien-pasien ini mau, karena mereka nggak operasi akhirnya lumpuh juga. Dia berobat alternatif, pijet, melakukan pengobatan yang salah, kesian gitu loh. Jadi bagaimana ngerubahnya? Nah waktu itu saya cari-cari tuh ke informasi di luar di
negara-negara yang maju ada nggak teknologi-teknologi. Nah itu tahun 2000 sekitar 2015-16 saya ketemu tuh ada informasi bahwa di luar di Jerman, Korea dan beberapa negara maju lain mereka sudah pakai endoskopi. Tapi waktu ini di Indonesia nggak ada. Nah syukurnya tahun 2017 itu ada alat Joymax ini masuk tuh. Nah itu saya berkesempatan pertama-tama kali menggunakan itu. Tapi tahun 2016 itu saya udah training ke luar tuh. Untuk belajar penggunaan endoskopi. Tapi mitos bahwa resiko tinggi masih ada sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Karena yang dulu prosedur lama itu. Iya, karena itu kan turun-temurun mulut ke mulut ya. Dulu bapaknya operasi ini dok, jadi akhirnya lumpuh. Nah ini sekarang anaknya sakit. Oh, janganlah pengalaman kita bapaknya dulu, kita trauma gitu. Padahal itu tekniknya beda gitu. Iya. Tapi di seluruh dunia teknik lama masih dilakuin ya? Masih ada aja ya? Masih sama seperti Indonesia, di negara-negara lain juga umumnya masih pakai yang konvensional. I see. Masih banyak karena ya ini teknologi baru butuh waktu lah untuk bisa catch up ya? Diserap sama dokter-dokter ya. Oke, saya tertarik yang itu pasien 94 tahun. Itu berarti yang tertua yang dokter kerjain berarti kan? Iya. Itu HNP-nya ada berapa titik kah atau? Saya lupa, tapi kalau usia di atas 80 tuh umumnya multi level. karena dia terkait dengan anatomi yang sudah menua. Jadi biasanya nggak menyerang cuma satu ruas itu. Mungkin ada 4, tapi dari 4 itu seperti tadi saya bilang cuma 1 atau 2 aja yang paling mengganggu. Kalau udah kayak gitu dikerjain cuma 2 ruas? 2 aja. Karena kita nggak mau operasinya jadi panjang, nyayat banyak gitu. Banyak juga merusak struktur juga akhirnya nanti kan. Jadi kita lihat dari MRI, kita pelajarin yang mana dari multi level itu yang paling menekan saraf, yang paling mengganggu. Itu aja yang kita lakukan. Biasanya dengan 1 atau 2 itu sudah menghilangkan gejalanya. Sudah enak pasiennya. Pada saat itu gejalanya sakit aja berarti? Sakit pinggang yang 90 itu? Sakit pinggang terus gangguan gerak udah. Udah motorik. Ya motorik, udah susah jalan nggak kuat jauh, 100 meter aja udah harus duduk gitu. Oke. Supaya nggak kayak gitu gimana? Apa sih yang harus kita lakuin sekarang? Penguatan core itu tadi ya? Iya, jadi berenang gitu. Jadi yang harus lakukan ya, pertama jangan sampai cedera. Sebab kalau udah cedera nggak bisa disembuhin, dia pasti akan bertambah terus gitu sakitnya. Nah yang kedua, kalau bisa segera diperbaiki kalau sudah ada cederanya. Ya salah satunya adalah memperbaiki otot-otot. Jadi olahraga yang rutin teratur. Olahraga yang paling bagus untuk memperkuat otot itu salah satunya berenang. Yang kedua plank. Yang ketiga posisi cobra. Cobra pose. Cobra pose. Nah itu 3 itu sangat efektif itu untuk memperkuat. Saya terakhir syuting tuh di lokasi rata tuh banyak banget yang HNP tuh. Mungkin karena bawa kamera kali ya. Terus pagi-pagi tuh saling ngingetin, udah stretching belum? Udah stretching. Udah cobra pose pada ini. Ada pengalaman unik nggak dok nih untuk kasus-kasus yang dokter melakukan tindakan yang bisa di-share ke kita? Unik ya. Yang menarik mungkin. Iya, jadi pasien saya yang datang itu 40%-nya dari luar Jakarta. Nah, jadi ada pasien yang datang dari satu tempat jauh sekali di Maluku Utara itu. Kemudian ada pulau-pulau lagi yang pada waktu itu dia sampai bisa ke Jakarta tuh perjalanan 1 hari gitu. 1 hari 1 malam karena dia harus nyebrang naik kapal 9 jam kalau nggak salah. Nah, ke kota yang ada bandara di situ. Terus dia nyari jadwal besoknya penerbangan baru sampai ke Jakarta. Jadi saya waktu itu agak tersentuh juga. Ada orang yang dari jauh begitu datang karena pengen sembuh. Iyalah pasti sih. Itu kondisinya apa dia pada saat itu? Saraf kejepit hebat. Saraf kejepit hebat? Iya. Artinya udah sampai motorik? Sudah motorik kena. Udah lemah kakinya. Jadi dia kemana-mana naik kursi roda. Dan dokter di daerah mungkin secara teknologi belum ini kali. Iya, di pulau tempat
pasien itu nggak ada. Dia ada puskesmas aja kan. Kota terdekat kalau nggak salah Ternate ya. Nah itu, tapi juga mungkin fasilitas di situ nggak terlalu baik. Sehingga mereka kalau nggak ke Surabaya ya ke Jakarta. Nah dia datang ke Jakarta. Oke. Itu tadi kan udah yang paling tua. Ada nggak yang pasien HNP paling muda? Ada. Berapa umurnya? Sekitar 16 tahun. 16 tahun Iya. udah HNP? Iya. Itu karena cedera olahraga dia. Oh wow. Wah. Itu dari Jambi kalau nggak salah. Jatuh berarti? Iya, main basket jatuh gitu. Main basket jatuh HNP? Aduh, anak saya basket lagi olahraga. Wow. Iya, asal nggak cedera sebenarnya nggak apa-apa. Ya asal tahu cara ininya Asal kali tahu ya. caranya. Mungkin lagi sial juga kan. Iya, betul. Dia jatuh, dia HNP. Pada umur semuda itu bisa harus langsung tindakan atau bisa? Ya waktu itu udah sakit banget ya. Karena udah parah kali ya. Iya udah parah. Terus jadi saya bilang, ya ini kalau mau hilang karena dia udah coba pengobatan macam-macam, minum obat tetap sakit ya, fisioterapi tetap sakit. Saya bilang ya kalau mau hilang harus diambil bantalannya yang nonjol itu, sebab itu mengganjal saraf. Oke. Nah akhirnya udah kadung ke Jakarta ya, orang tuanya takut-takut tapi ya setuju juga gitu ya. Nah, nggak lama setelah itu besoknya udah normal. Oh, Gitu. setelah tindakan maksudnya? Iya, udah hilang sakitnya, tinggal pemulihan, dia pulang ke Jambi. Nah sekitar 2 tahun kemudian dia datang, tapi yang sakit bukan dia. Ada keluarga atau orang tuanya gitu ya. Terus saya dibilang ini dulu dok, ingat nggak pasien dokter yang sakit dulu ini gitu. Oh iya, saya udah ingat lagi gitu. Karena pasiennya udah banyak gitu kan. Iya sih. Ya pastilah udah banyak banget sih. Pasti udah nggak inget tuh ya. Iya udah lupa gitu. Tapi kalau 16 tahun kemungkinan pemulihannya lebih oke dong ya setelah tindakan. Oh iya. Cepat ya pasti. Jadi ya? kalau orang muda cepat sekali. Pernah nggak dokter, kadang kan banyak pasien nih. Pernah nggak lagi jalan-jalan kemana? Dok, aku pasien dokter nih dulu. Sering. Oh iya? Sering ya. Kalau di luar ketemu aja gitu kan. Karena pasien saya udah 4.000-an. Iya pasti sih. Jadi suka ditegur gitu. Atau ada orang lihat-lihat kita senyum-senyum tapi dia nggak ngomong juga gitu. Saya udah batin, oh ini mungkin pasien kali gitu. Pernah nggak ada pasien nyamperin dokter? Saya pasien dokter gitu. Oh iya, tapi sebenarnya dokter juga lupa. Oh iya. Oh iya sering lah. Udah nggak ingat saya. Selalu begitu. Iya. Oke. Yang paling kalau di klinik di rumah sakit Lamina ini, yang paling orang takutkan tuh sebenarnya apa sih ketika datang dan berurusan dengan HNP? Mereka takutnya apa gitu? Takut kalau dibilang operasi. Itu udah paling. Iya, biasanya rata-rata gini. Sama kayak Mas Dika lah. Oke. Kan udah tahu sakit, udah dia diagnosa, udah di Amerika, tapi kan nggak mau tindakan kan. Itu Betul sekali. hampir semua pasien sama seperti itu. Nanti yang memaksa mereka untuk datang tuh karena sudah nggak tahan. Oke. Karena udah akhirnya aduh nggak bisa, saya udah coba ini udah mengganggu produktivitas. Nah akhirnya mereka datang pertama-tama biasanya untuk lihat-lihat dulu, ngobrol dulu gitu. Memang ada sih yang sudah siap langsung operasi, tapi kebanyakan mau ketemu dokternya dulu, mau ngobrol, mau minta penjelasan. Terus pertanyaan itu biasanya banyak. Dan mereka itu umumnya sudah datang ke banyak tempat juga, ketemu dokter saraf udah, dokter rehab udah, dokter rumah sakit A, B, C udah di mana-mana, ada yang udah keluar negeri gitu ya, ke Malaysia, Singapura. Oke. Nah, tapi tetap nggak berani. Nah, kemudian dapat info tentang adanya Joymax itu kan. Iya. Nah, ini kan beda nih. Iya. Ini aman, alatnya kecil, cepet. Nah, itu yang membuat mereka pengen ketemu. Nah, biasanya saya menyediakan waktu sekitar 20-30 menit konsultasi per pasien itu supaya saya jelaskan semuanya, resikonya, tindakannya, apa bedanya dengan yang konvensional. Nah, di situ baru pasiennya mau. Oh, karena baru ngeh tuh. Baru ternyata nggak, iya baru nggak. Tapi saya termasuk yang itu sih, termasuk yang takut banget operasi sih. Karena kan, Iya. karena kan saya juga HNP kan. Iya. Terus tetangga saya kebetulan pasien di RS Lamina juga, tetangga persis sebelah rumah saya. Oh iya. Terus dia kan aku sempat ada cerita lah di mana soal HNP. Terus dia DM ke Instagram gitu kan, dia bilang kayak, ini suami gua udah 2 kali
di sana dan ya pakai teknologi yang baru dia bilang. Nah, aku nggak tahu sama sekali kan ini apa namanya apa segala macam. Ada teman juga yang foto di ruang operasi tuh. Oh, dia iya? lagi begini, dia tidur. Operasi tiduran ya? Bener kan? Tengkurap. Tengkurap kan ya? Dia fotonya gini. Di foto ya? Dia tengkurap ya. Mau operasi dulu gitu. Dia posting di IG. Oh, Di iya. situ di rumah sakit Lucu Lamina. juga. Iya, terus dokter-dokter di belakangnya gini. Wow, jadi memang selazim itu ternyata ya sekarang ya dengan teknologi ini ya. Iya. Beruntung juga ya kita hidup di masa sekarang ya. Nggak kebayang sih itu 2000 kalau kita ngalamin 2010 tuh tulang harus dibongkar-bongkar kan. Iya, betul. Masih pakai teknik lama. Wow, gila sih. Oke, dokter apa yang bisa dokter sampaikan ke teman-teman yang nonton? Mungkin lagi pada sakit pinggang nih karena kan banyak nih Gen Z sekarang udah pada sakit pinggang. Iya. Ada yang mau dipesan-pesan atau apakah? Jadi karena saraf kejepit ini banyak bahayanya ya. Oke. Kita sering ketemu orang yang akhirnya karena tidak ditangani dengan baik, karena takut, akhirnya lumpuh. Oke. Kalau lumpuh kan membebani keluarga. Ya. Sebenarnya ketakutan tadi itu yang menjadi masalah kan. Dan sekarang kebetulan sudah ada teknologi yang berbeda dengan yang dulu. Yang nggak bikin lumpuh. Oke. Yang bagus, yang cepat gitu ya. Jadi saran saya buat penonton yang ketemu keluarga atau mungkin penonton sendiri atau teman yang ya ada keluhan terkait saraf kejepit, lebih baik konsultasi aja dulu supaya dapat penjelasan, supaya isi pikirannya berubah gitu. Oke. Kan tidak semuanya harus dilakukan operasi juga dengan endoskopi juga. Siapa tahu tuh masih ringan, dokter bisa kasih tahu solusi atau pencegahan supaya nggak jadi harus dioperasi gitu. Betul. Nah, itu. Jadi pesan saya datang konsultasi gitu, nggak ada salahnya kan. Daripada menghindar, akhirnya kejepit beneran, akhirnya lumpuh gitu. Nah buat yang di rumah kalau mau lihat-lihat juga, kalau nggak salah Dokter Tirta itu tuh sempat main-main ke rumah sakit Lamina tuh. Mungkin tinggal di search aja lah Dokter Tirta Lamina gitu di situ. Itu sempat ngasih lihat juga kira-kira di sana ada apa aja kalau mau lihat. Dan juga sebenarnya pasien kalau mau tahu bisa konsul biasa juga nggak apa-apa kan ya dok ya? Datang ke rumah sakit Lamina, tanya prosedurnya. Iya betul. Kayak gimana kan bisa tinggal nanya kan? Bahkan buat yang di luar Jakarta, yang mungkin sulit naik pesawat pun udah susah, di Lamina kan ada fasilitas telekonsultasi. Oh bisa Jadi online. bisa online. Tapi biasanya supaya mudah, nanti keluarga telepon dulu atau WhatsApp dulu. Kalau punya data-data MRI, di foto dikirim. Jadi saya atau tim kami berlima ada dokter di Lamina ini bedah sarafnya. Kami sudah pelajarin dulu sehingga waktu telekonsultasi jadi kita sudah dapat kesimpulan diagnosa dan opsi-opsi pengobatan. Bener tuh. Jadi nggak usah datang ke Jakarta jauh-jauh. Oh iya benar. Jarak jauh dulu. Karena seperti yang tadi saya cerita 9 jam nyebrang naik kapal gitu kan lama sekali. Susah kan, effort buat mereka kan berat. Tapi dengan adanya internet, video call kan bisa gitu. Jadi Lamina membuka telekonsultasi. Betul. Ini tinggal dicek aja kali ya di Google aja rumah sakit Lamina. Mungkin nanti ada kontaknya di situ. Atau di Instagram juga ada. Kalau nggak salah di Mampang deket sini kan juga tuh paling gede ya, Pejaten ya? Iya, Pejaten. Saya kalau abis nganterin anak saya tuh suka ngelewatin tuh. Iya. Kayak Lamina. Oke, siap. Terima kasih dok udah main ke sini. Sama-sama, terima kasih juga. Sehat-sehat. Sehat-sehat juga, selalu doain ini saya ya. Sampai saya nggak nambah. Terima kasih semua yang udah nonton.